Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Andriani, saya dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama masa nipas, yang kedua masa bayi baru lahir, yang ketiga masa menyusui, dan yang keempat KB atau keluarga berencana. Baik, langsung saja. Yang pertama itu masa nipas. Masa nipas merupakan masa yang diawali sejak beberapa jam setelah plasenta lahir dan berakhir setelah 6 minggu sesudah melahirkan. Perawatan yang dapat dilakukan pada saat masa nipas yaitu yang pertama itu identifikasi adanya pendarahan dan infeksi. Yang kedua, perawatan luka, robekan, jalan lahir atau guntingan episiotomi yang dapat kita lakukan dengan cara memberikan air dingin pada bagian perineum agar mengurangi rasa nyeri. Yang ketiga itu identifikasi adanya peningkatan suhu tubuh. Yang keempat, beristirahat yang cukup agar kondisi ibu menjadi stabil seperti semula. Dan yang keempat itu perawatan payudara. Yang kedua, masa bayi baru lahir. Masa bayi baru lahir adalah masa 28 hari pertama kehidupan manusia. Pada masa ini terjadi proses penyesuaian sistem tubuh bayi dari kehidupan dalam rahim dan kehidupan di luar rahim. Cara perawatannya yaitu yang pertama, pencegahan infeksi dengan cara cuci tangan sebelum dan sesudah bersentuhan dengan bayi. Habis itu yang kedua, penilaian bayi baru lahir. Yang ketiga, pencegahan kehilangan panas dengan cara mengeringkan tubuh bayi tanpa membersihkan vernix dan meletakkan bayi di tubuh ibu. Yang keempat itu asuhan tali pusat dengan cara mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi atau merawat tali pusat, menjaga umbilikus tetap kering dan bersih. Yang kelima, inisiasi menyusui dini. Yang keenam, pencegahan payudara, pencegahan pendarahan, dan yang ketujuh itu pemberian imunisasi. Yang ketiga itu masa menyusui. Masa menyusui adalah proses pemberian susu kepada bayi atau anak kecil dengan air susu ibu dari payudara ibu. Cara perawatannya yaitu memastikan kebersihan. Pastikan tangan tetap bersih ketika akan menyentuh payudara. Yang kedua, memakai bra yang tepat. Ibu menyusui harus mempertimbangkan memakai bra khusus menyusui. Ibu menyusui juga bisa menggunakan bra biasa selama tidak terlalu ketat. Yang ketiga itu lepas isapan bayi dengan tepat dengan cara letakkan jari bersih di bagian ujung mulut bayi untuk membuka perlekatan antara mulut dan payudara. Yang keempat itu periksa payudara sendiri. Pastikan selalu memeriksa payudara sebulan sekali. Apabila ada benjolan di posisi yang sama dan tidak hilang setelah beberapa hari, konsultasikan kepada bidan atau dokter. Dan yang keempat itu keluarga berencana atau KB. KB adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Alat kontrasepsi yang aman bagi ibu ketika sedang menyusui yaitu yang pertama itu KB implan, yang kedua IUD, yang ketiga suntik KB, dan yang terakhir itu pil mini KB. Apa Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya mau bertanya, bagaimana cara perawatan masa nipas, masa bayi baru lahir, masa menyusui, dan keluarga berencana? Begini Bu, yang pertama itu masa nipas perawatannya. Yang pertama, identifikasi adanya pendarahan dan infeksi. Yang kedua, perawatan luka, robekan jalan lahir atau guntingan episiotomi. Kita dapat melakukannya dengan cara memberikan air dingin pada area perineum agar mengurangi rasa nyeri. Yang ketiga, identifikasi adanya peningkatan suhu tubuh. Yang keempat, beristirahat yang cukup agar kondisi ibu kembali stabil. Yang kelima, perawatan payudara. Kemudian masa bayi baru lahir itu perawatannya pencegahan infeksi dengan cara cuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi. Yang kedua, penilaian bayi baru lahir.
Yang ketiga, pencegahan kehilangan panas dengan cara mengeringkan tubuh bayi tanpa membersihkan vernix. Yang keempat, asuhan tali pusat, caranya mencuci tangan sebelum dan sesudah merawat tali pusat. Yang kelima, inisiasi menyusui dini. Habis itu masa menyusui. Cara perawatannya itu memastikan kebersihan, pastikan tangan tetap bersih ketika akan menyentuh payudara. Yang kedua itu lepas isapan bayi dengan tepat. Caranya yaitu letakkan jari yang bersih di bagian ujung mulut bayi untuk membuka perlekatan antara mulut dan payudara. Habis itu periksa payudara sendiri, pastikan selalu memeriksa payudara sekali sebulan. Apabila ada benjolan, ibu dapat mengkonsultasikan kepada bidan atau dokter. Dan yang terakhir itu keluarga berencana atau KB. Yang alat kontrasepsi yang aman digunakan pada saat menyusui yaitu KB implan, karena alat kontrasepsi ini aman digunakan ibu menyusui karena mengandung hormon progestin sehingga terbilang efektif untuk mencegah kehamilan dalam jangka waktu 3 tahun. Apakah ibu sudah mengerti? Iya Bu, terima kasih.